والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Frekuensi yang sama, bahwa kita mempunyai objek didik yang sama. Anak-anak akan menjadi generasi depan, generasi masa depan. Bersama dengan sekolah alam, ayo kita kawal anak-anak kita untuk menjadi generasi peradaban di masa-masa yang akan datang. Ayah bunda yang dimuliakan, supaya anak-anak kita menjadi mutiara-mutiara, maka kita perlu bekal untuk menyelam, perlu bekal untuk menghadapi badai. Bahwa untuk mencari kerja saja kita itu harus sekolah, untuk menciptakan suatu produk kita harus sekolah. Apalagi kalau misalkan pekerjaan sebagai orang tua, Betul, karena orang tua itu juga merupakan salah satu jenis pekerjaan. betul. Yang ada sempat yang mengikuti sebuah paradigma. Kalau saya terpikirkan sebuah analogi yang paling sederhana saja nih. Ketika seorang manusia yang tidak berilmu misalkan membuat suatu produknya pun gagal. Apalagi seorang orang tua yang tidak berilmu kemudian mengajari anaknya. Iya, jadi rata-rata orang tua itu otodidak ya. Jadi lihat ya, parenting akbar yang diselenggarakan oleh Sekolah Alam Indonesia Sukabumi ini hadir untuk memberikan ilmu, untuk sharing juga tepatnya. Jadi nanti itu sebenarnya bukan hanya satu ini aja hanya untuk memberikan ilmu, tetapi juga saya yakin dari sini ayah bunda akan memberikan ilmu juga. Ada feedbacknya. Semakin mudah ya kita sekolah alam Indonesia Sukabumi beserta sekolah alam lainnya juga memberikan fasilitas kepada yang bunda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah tersertifikasi yang bukan yang abal-abal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarna bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'amsahya qala ya bunayya ara fil manami wa anni adzahuka fanzur ma'adza tara ila akhir ayat. Jadi di awal penggalan ini yang diminta ini dahibun illa rabbi sayang. Itu bukan anaknya dulu ya. Ini cerita tentang Nabiullah Ibrahimnya lebih dulu. Dahibun illa rabbi sayang. Jadi kita harus berkomitmen untuk terus-menerus mengembalikan semua proses ini kepada Quran, kepada Allah, kepada yang Maha Menciptakan kita. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian doa yang terus-menerus harus kita panjatkan. Solihnya anak kita bukan shortcut. Kita udah ngajarin sholat sekali, kemudian kita pengen anak kita udah pintar sholat. Bisa Pak Bu? Parenting akbar berkali-kali. Nah belum juga ya anak kita, karena efeknya harus ke kita dulu. Nah ini yang menjadi proses diskusi kita. Rabbi habli minas sholihin itu hak pemberian Allah ketika ini dahibun illa rabbi sayahdi. Jadi nggak ada kata-kata keluar dari parenting akbar walaupun ada sertifikatnya kullu sholihin, jago dalam parenting. Enggak, kalau nggak ada prakteknya saya tadi bilang dia bilang usahaan masih berjalan. Nggak apa-apa Bu, itu teorinya, ilmu yang akan kita dapat. Prakteknya berkomunitas, ini yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Jadi berkomunitas itu praktek banget, teorinya entar dapat dari start akhir.
kalau tidak ceritanya. Remaja akan identik dengan narkoba. Karena mereka adalah orang-orang yang berada dalam kebingungan, punya masalah, tapi belum bisa menyelesaikan masalah. Ya kesalahan pendidikan kita sendiri. Begitu SD, kamu jangan banyak masalah ya, jangan punya banyak masalah ya, jangan banyak pikir ya, jangan banyak pikiran ya, belajar aja rajin, fokus. Dilarang berpikir dan dilarang punya masalah. Agar kamu punya nilai ranking bagus dan diterima di SMP favorit, di SMP pun dikatakan pada mereka, kamu jangan banyak pikiran, jangan pikir macam-macam, jangan punya banyak masalah, gak usah nyuci, gak usah nyetrika, gak usah. Agar kamu fokus belajar, agar diterima di SMA favorit. Begitu masuk SMA, kamu jangan punya banyak masalah, jangan banyak pikiran, jangan mikir macam-macam. Gak usah nyuci, setrika, masak, nyari duit segala. Islam mengajarkan sejak 10 tahun belajar nyari duit, dan kita anak-anak SMA kita pun kita katakan justru jangan nyari duit, fokus saja belajar. Terjadi pada anak-anak kita sejak awal abad ke-20 adalah segalanya tidak lagi menjadi pasangan-pasangan yang indah, sehingga nafsu sudah bergejolak luar biasa. Sementara di sisi lain pengendali nafsu itu yang namanya akal, jalan takwa, makin lama makin lambat tuh. Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Bagaimana membersamai anak-anak kita agar dia tumbuh menjadi akil dan baligh sekaligus. Saya tertarik dengan kata remaja, berasal dari bahasa Inggris adolescence. Adolescence itu rupanya berasal dari bahasa Yunani adolescere. Artinya apa? Pre-adult, anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Timbul pertanyaan pada diri saya, apa ada dalam agama Islam anak-anak sudah tidak, dewasa pun masih belum? Disebutnya adolescence. Nurani keislaman saya mengatakan, oh kayaknya dalam Islam gak ada deh. Anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Sederhana saja menurut saya, ada Islam itu bicara tentang ya, sebelum akil balik namanya anak-anak, kalau sudah akil balik namanya orang dewasa alias pemuda. Karena Islam hanya mengenal syabab, pemuda, fitiah atau fata, anak muda. Tentunya acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya panitia, dan juga tidak akan terlaksana juga